Pekanbaru Riau menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap dari pembakaran lahan dan hutan di Pulau Sumatera. Sebagian besar penderita adalah anak-anak dan kaum lanjut usia. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera masih terus menyelimuti kota Pekanbaru Riau. Meski demikian, banyak warga kota yang tetap beraktivitas seperti biasa. Sebagian warga bahkan beraktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan masker. Padahal alat indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang terdapat di kota Pekanbaru menunjukkan udara yang menyelimuti kota Pekanbaru sudah berada pada level berbahaya dan tidak layak kesehatan masyarakat. Kategori udara tidak sehat di kota Pekanbaru ini telah berlangsung lebih dari 1 minggu. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sudah hampir 7.000 orang warga yang terserang penyakit ISPA, batuk, dan mata perih. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, jumlah penderita ISPA sepanjang bulan Agustus mencapai 2.080 pasien. Sebagian besar penderita adalah anak-anak dan lanjut usia. Untuk itu, Pemprov Riau menyatakan sudah menyediakan anggaran untuk menanggung biaya pengobatan akibat asap. Warga yang sudah merasa kesehatannya terganggu diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas. Kabut asap juga menyebabkan warga yang harus beraktivitas di luar ruangan untuk lebih berhati-hati karena jarak pandang yang sangat terbatas. Mereka yang mengendarai mobil dan motor diharuskan menyalakan lampu penerangan kendaraan guna menghindari kecelakaan. Pemprov mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jangan melakukan kegiatan aktivitas banyak di luar rumah, ya, cukup di dalam. Bahkan untuk kanwil pendidikan yang di wilayah, kita juga mengizinkan dan koordinasi kepada kami. Kalau memang itu mengkhawatirkan bagi anak-anak, terutama usia di bawah 10 tahun, ya, silahkan untuk diliburkan. Kabut asap yang melanda Pekanbaru diduga merupakan kiriman dari Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Menurut pantauan satelit BMKG di Provinsi Riau, hanya terpantau 3 titik api yang berada di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Tim Liputan Metro TV. Metro hari ini akan ke Badrodin Haiti menemukan adanya unsur kesengajaan di balik kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, polisian mengalami kesulitan untuk mengusut aktor utama, namun Kapolri optimis kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi bersama. Pencegahan, kemudian sosialisasi terhadap masyarakat, termasuk juga pemadaman. Yang paling sulit itu pada tahap pemadaman ini. Ini katanya bukan satu sumber daya yang besar. Kalau saya lihat kemarin ada indikasi kesengajaan. Ya, nanti kita proses penyidikan. Dan untuk mengetahui apa langkah yang akan dilakukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kita sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya. Selamat sore, Bu Siti. Selamat sore, Mbak Sakia. Ya, Bu Siti, Anda mengatakan sudah memiliki strategi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Apa saja strategi yang akan dilakukan? Tadi malam memang kami di menghadap dan rapat dengan Bapak Presiden, Kapolri dan Panglima TNI. Sudah ada arahan Bapak Presiden untuk yang jangka pendek, yaitu pertama lakukan pemadaman dan lakukan gerakan pemadaman secara tepat. Artinya lakukan mobilisasi dari semua sumber daya yang ada, apakah Manggala Agni atau satuan-satuan tugas lain, termasuk TNI menurut kebutuhan. Nah, mengapa ini ditegaskan? Karena kan ketika kita melakukan mobilisasi TNI kan ada undang-undang yang berbunyi bahwa kita memang meminta TNI untuk dimobilisasi ke sana. Jadi langkah ini ditegaskan oleh Bapak Presiden untuk kami tindak lanjuti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, arahan Bapak Presiden untuk jangka sangat pendek dan kita harus segera lakukan adalah lakukan penegakan hukum. Tidak boleh ragu-ragu dan tidak pandang bulu. Jadi semua indikasi pembakaran itu harus ditindak tegas. Jadi itu yang kita lakukan, dan ada lagi yang harus ditangani, yaitu dampaknya. Karena kan kita pelajari di Pekanbaru, ya.
Tetapi begini, asapnya itu memberikan unsur kesehatan. Ya. Oke, Bu Siti, tadi Kapolri sendiri sudah mengatakan bahwa memang ada unsur kesengajaan, kemudian bahkan juga kesulitan untuk mengusut aktor utama dari kebakaran hutan dan langka. Kira-kira langkah konkret apa yang akan Anda lakukan jika Kapolri saja mengatakan bahwa ini ada kesulitan untuk mengusut aktor utamanya? Kita tadi sudah rapat dengan unsur pertanian. Jadi Dirjen Perkebunan sudah bicara dengan Dirjen Penegakan Hukum, kami dan Dirjen Planologi perizinannya LHK. Kita akan ambil langkah paralel saja. Seperti apa? Jadi ketika indikasinya terjadi kebakaran, lalu itu berindikasi pembakaran, maka kita lakukan police line, tentu saja dengan berkoordinasi kepada Kapolda, dan pada saat yang bersamaan kita akan meminta dilakukan pembekuan izin. Ini sudah dipelajari tadi, dasar-dasar hukumnya ada di Undang-Undang 39 tentang perkebunan pasal 56 dan Undang-Undang Lingkungan sendiri 32/2009. Jadi ada beberapa pasal yang jelas-jelas menunjukkan bahwa itu adalah pelanggaran hukum. Oke. Tetapi kalau Anda melihat, jadi langkah paralelnya adalah izin dan hukumnya. Investigasi dan perizinannya itu kita lakukan paralel. Oke, ini hal yang sudah sering digaungkan dari tahun-tahun sebelumnya karena kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi hampir setiap tahun dan menjadi langganan. Apa kira-kira langkah ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena kalau kita lihat tidak pernah tersentuh sepertinya, Bu Siti. Ya, saya kira semua tahu bahwa ini adalah persoalan yang sudah akumulatif, kelemahan dalam pengawasan, kesulitan-kesulitan di dalam melakukan investigasi, dan juga ada juga indikasi kita menjadi frustasi atau para penyidik menjadi frustasi karena memang setelah berproses hukum itu kadang-kadang hukumannya cuma 2 bulan, 3 bulan atau 7 bulan. Tetapi ada yang kabar yang cukup baik, pada sidang terakhir itu ada yang kena sampai 4 tahun dengan denda 5 miliar. Jadi itu udah agak lumayan. Tapi penekanannya bahwa pasti sekarang berbeda dari yang lalu. Oke. Karena perintah Presiden sudah jelas bahwa lakukan penindakan hukum secara tegas. Baik. Dan tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh pandang bulu. Oke, Bu Siti, kita kembali ke rencana jangka pendek untuk masalah pemadaman. Kapan target pemadaman ini atau juga titik-titik api ini akan selesai dipadamkan? Berapa lama jangka waktu yang Anda rencanakan? Kalau kita lihat proyeksi data BMKG, maka kita harus kerja sampai dengan paling sedikit di akhir bulan November hingga pertengahan atau akhir Desember. Karena indikasi curah hujan sangat tipis atau bulan-bulan sangat kering itu terjadi puncaknya di bulan November. Tetapi jangan lupa bahwa ini juga prediksinya pada wilayah-wilayah tertentu. Prioritasnya yang mana dulu ini? Misalnya Sumatera bagian utara. Nah, begini, kalau lihat data BMKG-nya, trennya mulai September, Oktober dan seterusnya, bagian utara sudah agak lebih banyak hujan. Nantinya ya, tetapi yang bagian selatan itu akan makin panas, makin kering dan mungkin makin berat, seperti Sumatera bagian selatan, Lampung, Pulau Jawa, NTB, NTT, Kalbar dan Kalteng. Jadi daerah-daerah ini diprediksi, tetapi sebetulnya indikasinya kelihatan. Baik. Yang di Riau ternyata kan asapnya datang dari selatan.
Jadi arahnya itu kalau lihat petanya ya, asapnya itu dari Musi Banyuasin ke Tanjung Jabung Barat terus ke arah utara. Jadi itu indikasinya sudah seperti itu. Oleh karena itu saya minta menanganinya kita itu sekaligus dari Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Jadi yang di Riau kita masih Riau sudah ada indikasi awannya ada, sehingga saya masih minta terus-terusan dibuat modifikasi cuaca sehingga asap yang di Pekanbaru itu bisa menurun dan udara jadi lebih baik. Yang di Jambi juga begitu kita jaga, dan yang di Sumatera Selatan apinya yang kita jaga gitu, apinya yang kita padamkan. Baik Ibu Siti Nurbaya, sayangnya waktu kita sangat terbatas, tetapi kita akan tunggu seperti apa penyelesaiannya dan juga nanti proses hukum yang akan dilakukan kepada pihak-pihak yang melakukan dengan sengaja pembakaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Ribuan kabut asap di Kota Pekanbaru Riau terlihat lebih pekat hari ini, bahkan pagi tadi jarak pandang hanya 30 meter di seluruh kawasan Pekanbaru. Kabut asap pekat antara lain terlihat di Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Sudirman, dan Jalan Diponegoro. Kondisi cuaca berkabut memaksa pengendara menyalakan lampu kendaraan dan mengurangi kecepatan. Suasana Pekanbaru berkabut seperti ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Pada sore ini jarak pandang hampir 1 km, lebih baik dari pagi tadi yang hanya 30 meter. Warga Pekanbaru mengeluhkan lambannya penyelesaian kebakaran lahan dan bencana asap. Warga meminta pemerintah untuk lebih cepat menuntaskan bencana kabut asap. Kami melihat pemerintah pusat tidak tegas dengan persoalan asap. Mereka masih setengah hati. Kalau memang pemerintah pusat mau menuntaskan soal asap, seharusnya dicabut izin-izin perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Karena pada hari ini, lihat saja, kondisi lingkungan di Provinsi Riau sudah sangat tidak sehat. Setelah sempat mengakibatkan Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau akhirnya dibuka kembali. Pihak Angkasa Pura II masih menghitung total kerugian akibat penutupan ini. Seluruh jadwal penerbangan dan pemberangkatan maupun juga kedatangan di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru terganggu. Maskapai Lion Air, AirAsia, Sriwijaya, dan Susi Air yang seharusnya mendarat pada pagi tadi terpaksa ditunda. Jarak pandang yang hanya 30 meter pada pagi hari tadi merupakan kondisi terburuk dalam 1 minggu terakhir. PT Angkasa Pura II melaporkan tidak ada satupun penerbangan yang bisa mendarat dan berangkat dalam situasi cuaca berkabut di langit Pekanbaru. Sementara untuk kerugian, pihak Angkasa Pura masih menghitung kerugian yang dialami oleh pihak maskapai. Ya, selain di Riau, di Sumatera Selatan, titik api diketahui juga semakin bertambah. Diperkirakan terdapat lebih dari 630 titik api yang tersebar. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kita telah bergabung bersama dengan Yarnes Foni langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, terkait titik api, apa yang menjadi